Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam, Bapak Dr. Ahmad Idopi MPDI, dan yang saya hormati saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan memaparkan mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam tentang ontologi, epistemologi, aksiologi dalam pengembangan teori manajemen pendidikan Islam. Nah, baik, adapun latar belakang dari pembahasan ini adalah jika kita berbicara tentang filsafat ilmu, maka terlebih dahulu kita memahami tiga aspek utama dalam filsafat ilmu itu sendiri, yang mana tiga aspek tersebut adalah ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, yang mana tiga aspek tersebut merupakan tiga aspek yang sangat penting ketika kita ingin mempelajari tentang filsafat ilmu. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, itu tentang pengertian ontologi. Nah, ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos yang artinya ada, sedangkan logos yang artinya ilmu. Nah, sebenarnya ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang sesuatu yang ada, atau secara istilah ontologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu dari filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup, tentang keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan keberadaan sesuatu yang hidup. Nah, atau dapat dikatakan juga ontologi pada dasarnya tentang hakikat sesuatu yang ada, yaitu hakikat ilmu yang ada, tentang hakikat keberadaan ilmu itu tersendiri. Atau pula bagaimana ditinjau dari pembahasannya, ontologi merupakan pemeriksaan, melakukan pengetahuan itu. Jadi benar-benar ilmu itu ada, bagaimana ilmu itu ada, dan tentang kebenaran ilmu itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan kedua tentang pengertian epistemologi. Nah, epistemologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu. Nah, jadi dapat diartikan secara bahasa merupakan ilmu pengetahuan. Nah, secara istilah, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya pengetahuan tersebut. Nah, epistemologi juga merupakan kata lain dari logika material, yaitu yang membahas dari pengetahuan, membahas tentang bagaimana mengetahui benda-benda. Nah, selain itu epistemologi juga suatu doktrin filsafat, yang lebih menekankan pada peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Nah, jadi dalam epistemologi ini lebih menekankan bagaimana peranan pengetahuan melalui suatu pengalaman dan mengecilkan suatu peranan dari akal itu tersendiri. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan yang ketiga tentang aksiologi. Nah, aksiologi juga berasal dari kata Yunani yang berasal dari aksion yang artinya nilai, dan logos yang artinya ilmu, dan atau juga dapat diartikan simpelnya aksiologi merupakan sesuatu yang membahas tentang nilai dari ilmu. Nah, ontologis juga pada dasarnya bicara tentang hubungan ilmu dengan nilai, apakah ilmu bebas nilai dan apakah ilmu terkait dengan nilai, dan atau pula bisa membicarakan tentang nilai dari ilmu tersebut, bagaimana manfaat dari ilmu itu tersendiri, dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam ilmu itu sendiri, apakah ilmu tersebut mengandung nilai-nilai yang besar ataukah ilmu tersebut mengandung nilai-nilai yang kecil. Dan juga aksiologi ini membahas tentang layak atau tidaknya suatu ilmu itu digunakan. Nah, seperti yang tidak jauh dari yang tadi saya sampaikan, bahwasannya aksiologi ini membahas tentang nilai dan juga manfaat. Nah, jadi aksiologi ini membahas sejauh mana manfaat, nilai dari dan kelayakan dari ilmu itu tersendiri. Nah, baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang
pengembangan teori manajemen pendidikan Islam. Nah, langsung saja kita ke teori yang pertama, yaitu tentang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan lembaga pendidikan Islam masa depan dan untuk memenuhi hal kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Nah, jadi dalam perencanaan sumber daya manusia ini, bagaimana kita sebagai manajer nantinya dapat merencanakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk kelangsungan pendidikan Islam itu tersendiri. Nah, agar pendidikan Islam itu lebih maju, agar pendidikan Islam itu lebih berkembang, perlunya adanya dipersiapkan sumber daya manusia yang matang demi keberlangsungan pendidikan Islam yang lebih baik dan juga lebih berkembang ke depannya. Nah, lanjut ke teori pengembangan yang kedua, yaitu penyediaan sumber daya manusia. Nah, penyediaan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan misalnya melakukan sebuah seleksi atau rekrutmen berupa penginformasian ke dalam sebagai sumber internal dan mencari keluar sebagai sumber eksternal. Nah, bisa dikatakan juga di sini sebagai seleksi yang dapat dilakukan oleh internal dan juga eksternal. Bagaimana menyeleksi internal itu yang ada di dalam, bagaimana sumber daya manusia yang di dalam, apakah masih layak untuk menjadi seorang yang berada di dalam, dan juga menyeleksi yang berada di luar, apakah pantas untuk berada di dalam, ya, guna memperbaiki sumber daya manusia yang ada di dalam pendidikan itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada teori pengembangan yang ketiga, yaitu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, setelah tadi melakukan sebuah seleksi, nah lalu tahap yang ketiga, teori yang ketiga itu ada pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia itu dapat dikembangkan, dapat digali potensi yang ada maupun potensi yang belum ada, dan juga menggali efektivitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, yang dimaksud dalam pengembangan sumber daya manusia ini, sebagaimana dijelaskan oleh Handoko, yaitu upaya lebih luas dalam memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari sumber daya manusia itu sendiri, agar nantinya sumber daya manusia itu memiliki kualitas yang bagus. Nah, dalam melakukan pengembangan pendidikan Islam itu tersendiri. Nah, lanjut ke teori yang terakhir, yaitu teori pengembangan manajemen pendidikan Islam yang terakhir, yaitu penilaian prestasi kerja. Nah, setelah yang tadi kita melakukan sebuah pelatihan dan pengembangan, yang keempat ada penilaian prestasi kerja. Nah, penilaian ini baik berupa individu maupun berupa kelompok, yaitu bagaimana seseorang atau kelompok itu memberikan manfaat atau impact atau feedback yang baik kepada sekolah tersebut, daripada penerimaan, bagaimana keputusan, atau pula dari kinerja sumber daya manusia itu sendiri yang dapat membantu kelangsungan sekolah khususnya, dan juga dapat memberikan manfaat yang baik bagi sekolah. Lalu setelah itu kita memberikan sebuah penilaian, kita memberikan reward kepada sumber daya manusia itu sendiri, agar nantinya bisa menumbuhkan rasa semangat dan juga bisa memberikan rasa semangat juga kepada selain SDM itu, agar nantinya bisa lebih baik lagi ke depannya dalam mengembangkan pendidikan Islam yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada peranan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan. Nah, yang pertama ada peranan ontologi. Nah, ontologi ini sangat diperlukan bagi setiap manusia yang ingin mempelajari secara menyeluruh tentang alam semesta ini dan berguna di bidang ilmu empiris seperti fisika, sosiologi, antropologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, ilmu teknik, dan ilmu lainnya. Nah, jadi ontologi ini sangat diperlukan bagi kita yang ingin mempelajari tentang alam semesta dan juga tentang sesuatu ilmu yang bersifat empiris. Selanjutnya ada peranan epistemologi. Nah, epistemologi kali ini membahas tentang pengetahuan itu diperoleh. Nah, bagaimana pengetahuan itu diperoleh? Nah, jadi kita memerlukannya agar
kita tidak asal memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, kita bisa lebih menyaring lagi dari mana pengetahuan itu didapatkan, dan metode ilmiah ini, landasan yang digunakan dalam epistemologi ilmu ini adalah yaitu cara digunakan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Nah, jadi bukan hanya sekedar mencari dari mana ilmu ini didapatkan, tapi juga dapat menyusun secara pengetahuan itu secara benar seperti apa gitu. Itu selanjutnya tentang peranan aksiologi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya aksiologi membahas tentang nilai-nilai dari ilmu itu sendiri. Nah, jadi aksiologi ini diperlukan untuk apa? Untuk memberikan manfaat untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif. Nah, sehingga ilmu pengetahuan tetap berjalan pada jalur kemanusiaan. Nah, jadi untuk menghindari keilmuan-ilmuan yang negatif, nah ketika manusia itu mempunyai ilmu lalu digunakan untuk hal-hal yang negatif, nah aksiologi ini sangat diperlukan untuk apa? Untuk mengantisipasi manusia itu membawa keilmuannya ke jalan-jalan yang negatif, dan juga agar apa? Agar menjaga keilmuan seseorang tetap berada di jalan kemanusiaan dan keilmuan yang benar. Baik, mungkin demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.